Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Perkenalkan, saya Muhammad Rashid, penyuluh agama Islam non-PNS Kecamatan Kebonarung, Kabupaten Klaten. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan presentasi terkait sebagai prasyarat dalam seleksi penyuluh agama Islam Award tahun 2023. Pilihan diksi pada presentasi kali ini adalah Koperasi Syariah berbasis Majelis Taklim. Peran penyuluh agama Islam dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kemandirian ekonomi, studi kasus pada jamaah Majelis Taklim Indonesia. Sumber inspirasi dakwah kami yaitu melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Operasi Syariah berbasis Majelis Taklim ini ada rangkaian dari mulai latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian, tinjauan pustaka, analisis, dan kesimpulan. Yang melatar belakangi pada penelitian ini bahwasanya tugas penyuluh agama dalam pemberdayaan ekonomi umat terukur dari tingkat produktivitas ekonomi melalui produk domestik regional bruto per kapita di Kabupaten Klaten pada tahun 2018 hingga 2020. Dari tahun 2018 hingga 2019 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga minus 6,68% yang diakibatkan wabah COVID-19. Pola pikir masyarakat yang mudah terpengaruhi serta minimnya wadah pengembangan masyarakat baik secara religi maupun ekonomi, sehingga maraknya kehadiran rentenir atau koperasi non syariah dan bank legit. Hal itu didukung dengan adanya hasil survei sebanyak 86% masyarakat pernah meminjam pada rentenir. Dari permasalahan ini, penyuluh membangun Majelis Taklim sebagai gerbang utama dalam pengentasan buta aksara Al-Quran, lalu mengembangkan infak produktif secara demokrasi menjadi operasi syariah berbasis Majelis Taklim. Rumusan masalah dan tujuan program pada kesempatan kali ini adalah bagaimana peran penyuluh dalam pengelolaan koperasi syariah berbasis Majelis Taklim dengan upaya meningkatkan taraf hidup dan kemandirian ekonomi pada jamaah Majelis Taklim Indonesia. Menurut Dr. Herian Firmansyah, praktisi perkoperasian dan ekonomi syariah, menyebutkan bahwasanya koperasi syariah adalah koperasi yang didirikan, dikelola, dan melaksanakan kegiatan usaha itu berdasarkan prinsip syariah. Prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 mengatakan yang pertama adalah bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. Lalu pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian, dan yang terakhir kerjasama antar koperasi. Taraf hidup dan kemandirian ekonomi. Menurut Mahdi Hadawi dalam Abdul 2019 nomor 806, kemandirian ekonomi adalah suatu keadaan ketika suatu masyarakat, kelompok, organisasi, negara sudah mampu memenuhi kebutuhan perekonomiannya sendiri dan tidak bergantung kepada pihak lain. Metode dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan cara observasi dan wawancara serta dokumentasi. Lalu kami juga menggunakan deskriptif kuantitatif dengan kuesioner atau angka. Peran dan strategi penyuluh yaitu membangun Majelis Taklim Indonesia ini di tahun 2018. Lalu di tahun 2019 kita mengadakan infak produktif, dan di tahun 2021 kami melakukan sinergi dengan stakeholder yaitu Pokjaluh Kabupaten Klaten dalam misi mengembangkan infak produktif ini menjadi wadah yang lebih besar yaitu koperasi syariah berbasis Majelis Taklim. Koperasi syariah ini berasaskan saling tolong menolong. Kami memperoleh dukungan dari segi finansial maupun fasilitas dari pemerintah desa setempat, lalu yang lebih tinggi lagi dari Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Tengah di tahun 2022. Perolehan modal pendanaan ataupun aset kekayaan dari koperasi syariah Indonesia ini tahun demi tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Terbukti dari diagram yang telah kami buat hasil penelitian, maka di tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tak lepas dari modal pendanaan yang diperoleh dari pemerintah desa setempat, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah, serta mustahik produktif yang telah meningkat menjadi muzaki.
Hasil pengolahan kuesioner menunjukkan bahwa tingkat kehadiran dan kebermanfaatan program ini sangat dinanti oleh para jamaah majelis taklim. Dari hasil respon melalui diagram yang telah kami buat menunjukkan bahwa sebanyak 93% hadirnya koperasi syariah ini sangat dibutuhkan oleh para anggota. Terbukti kebermanfaatan daripada hadirnya program ini yaitu untuk kebutuhan modal usaha, membantu biaya studi anak, keperluan sehari-hari, meminimalisir geraknya rentenir ataupun bank plecet yang sangat begitu masif sebagai media daya tarik untuk mengkampanyekan daripada operasi syariah ini, serta bukti pertahanan produktivitas pada jamaah majelis taklim Indonesia. Faktor pengaruh dalam pengelolaan koperasi syariah ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama, secara internal, pemikiran yang keliru mengenai koperasi syariah ini. Yang kedua, minimnya prioritas kehadiran para jamaah. Lalu dari sisi eksternal, yang pertama adalah pengaruh lingkungan keluarga, pengaruh lingkungan masyarakat, dan sumber kekuatan kokohnya koperasi syariah. Dari hasil penelitian ini beroleh kesimpulan melalui 3 bagian. Yang pertama, pendekatan personal jamaah melalui dakwah kami secara verbal bilhal, yaitu dengan tujuan untuk memperkuat ketahanan diri para jamaah. Lalu bagian kedua, terbangunnya asas koperasi syariah Khairun Nisa, yaitu pencairan mudah, tanpa survei, tanpa denda, tanpa bunga, tanpa jaminan privasi terjaga, serta berasaskan tolong-menolong, hanya cukup mengganti dengan infak secara sukarela. Yang ketiga, yaitu memperoleh dukungan finansial maupun fasilitas dari stakeholder yang ada, yaitu pemerintah, desa setempat, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah, dan Pokjaluh, serta lain sebagainya. Demikian presentasi yang telah kami sampaikan. Banyak salah dan khilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.